baik hati bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama dengan sang ayah dan hidup bahagia. Namun, suatu ketika, sang ayah menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak gadis bernama Bawang Merah. Berbeda dengan Bawang Putih, Bawang Merah memiliki sifat yang sombong dan suka menindas. Bahkan, sang ibu juga lebih memihak Bawang Merah dibandingkan Bawang Putih, hingga membuat Bawang Putih kesulitan. Di pagi hari seperti biasa, Bawang Putih sudah bangun sejak awal untuk siap-siap melakukan aktivitas ia dalam membersihkan rumah seorang diri. Bawang Putih diperlakukan selayaknya pembantu. Bawang Putih, cuciin baju aku. Habis cuci baju, langsung masak untuk makan siang kami ya. Dan jangan lupa untuk beres-beres rumah. Iya Bu, aku sarapan dulu, habis itu beres-beres rumah. Tidak usah sarapan. Kamu bisa makan siang nanti kan? Sudah, segera kerjakan pekerjaan rumah. Nanti keburu siang. Setelah itu, Bawang Putih langsung membereskan rumah dengan segera. Walau tidak sarapan, namun Bawang Putih tetap melakukan tugasnya dengan baik. Kamu kok kerjanya lambat banget sih? Bersihkan kamarku juga ya. Aku mau pergi ke pasar untuk mencari baju baru. Setelah selesai membersihkan rumah, Bawang Putih segera bergegas ke sungai untuk mencuci pakaian milik ia, ibunya, dan Bawang Merah. Dengan semangat, Bawang Putih mencuci dengan bersih semua baju-baju yang ia bawa. Namun sayang, baju kesayangan ibunya hanyut terbawa aliran sungai. Tidak, bagaimana ini? Itu baju kesayangan ibu. Aku harus membawa baju itu kembali. Dengan susah payah, Bawang Putih menyusuri sungai dengan hati-hati. Ia mencari baju milik ibunya yang hanyut di sungai. Saat sedang mencari, Bawang Putih melihat seorang pemuda dan bertanya, Permisi, apakah kalian melihat baju berwarna kuning yang hanyut di sungai ini? Enggak, Neng. Apakah ini? Maukah kamu mengembalikan baju itu kepadaku? Itu baju milik ibuku. Jika aku pulang tidak membawa baju itu, ibuku akan sangat marah kepadaku. Baiklah, aku akan mengembalikan baju ini padamu. Tapi ada syaratnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin tahu siapa nama gadis cantik ini dan di mana rumahmu. Aku Bawang Putih, rumahku ada di sana. Kamu bisa mampir jika mau. Oh, Bawang Putih ya. Baiklah, kapan-kapan aku akan mampir ke rumahmu. Doni kemudian memberikan baju milik ibu tiri Bawang Putih. Setelah itu, Bawang Putih pulang membawa semua baju yang sudah ia cuci. Setibanya di rumah, Bawang Putih dimarahi oleh ibu tirinya dan Bawang Merah karena lama pulang. Kenapa kamu pulang terlambat? Kamu lupa untuk masak makan siang. Karena kamu, aku harus masak makan siangku sendiri tahu. Kemudian Bawang Putih pun menceritakan semua yang terjadi kepadanya tentang baju kesayangan ibunya yang hanyut di sungai. Mendengar hal itu, ibu tirinya semakin marah besar dan menghukum tidak memberi makan Bawang Putih. Bawang Putih pergi ke kamarnya dan dia menangis. Hidupnya yang bahagia berubah menjadi sangat menyedihkan. Ibu, seandainya ibu masih di sini, mungkin Bawang Putih tidak akan sengsara seperti ini, Bu. Bawang Putih menangis dalam diam. Di tengah kesunyian malam dan dia menahan lapar di perutnya karena sedari tadi ia tidak makan. Saat sedang menangis, tiba-tiba datang sosok cahaya putih dari jendela. Anakku sayang, Bawang Putih, kenapa kamu menangis wahai anakku? Ibu, aku sangat merindukanmu, Bu. Sejak ayah menikah lagi, hidupku jadi sangat menderita.
Sudah, tidak perlu menangis lagi. Ini, ibu ada sesuatu untukmu. Ini untuk apa, Bu? Ibu hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan bawang putih, kemudian menghilang. Keesokan paginya, bawang putih membuka kotak itu. Bawang putih sangat senang dan betapa terkejutnya saat ia mengetahui isi dalam kotak itu adalah emas. Kemudian ia mengemasi baju-bajunya dan membawa emas itu untuk pergi dari sini. Ia ingin segera mengakhiri penderitaannya. Berbulan-bulan berlalu dan bawang putih kini menjadi seorang yang cukup sukses. Ia sudah lama tidak mendengar kabar bawang merah dan ibu tirinya. Saat sedang menyapu halaman, tiba-tiba ia didatangi oleh dua orang gelandangan di rumahnya. Bawang putih, kamu sudah menjadi seorang ibu. Bawang putih, kamu sudah menjadi seorang yang kaya raya. Bantu kami, bawang putih. Semenjak kau pergi dari rumah, kami menjadi menderita dan kami jatuh miskin. Benar, kami sangat sengsara sekarang. Maafkan ibu dan kakakmu. Maafkan kesalahan kami. Ibu menyesal telah jahat kepadamu. Mendengar itu, bawang putih ikut prihatin. Dia kemudian bersedia membantu ibu tiri dan bawang merah hanya sekedar memberi tempat tinggal kepada ibu tiri dan bawang merah. Pada akhirnya, bawang putih akan tetap menjadi bawang putih yang baik. Dan akhirnya mereka hidup bahagia bersama tanpa membeda-bedakan satu sama lain.